Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Na'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala aidan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis la yashkurullaha man la yashkurun nas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Bapak Ibu sidang jemaah tausiah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah yang mana pada malam hari ini Allah kembali memberikan kepada awak, menunjukkan kepada kita, memberikan kepada kita bahwasanya kita merupakan umat-umatnya yang mendapatkan kenikmatan yang begitu besar, yang mana kenikmatan tersebut bahkan lebih besar dari nikmat-nikmat yang kita miliki di kehidupan dunia ini. Apa nikmat tersebut? Yang pertama, Allah berikan kita nikmat sehat. Allah berikan kepada awak nikmat iman. Allah berikan kepada kita nikmat Islam, yang mana tatkala Allah tidak memberikan kenikmatan-kenikmatan tersebut, bapa banyak piti wak nawo mak, bapa banyak harta yang wak nawo pak akan habis. Contoh hanya untuk berobat. Andaikan Allah tidak memberikan kepada awak, bayi Allah awak sakit, ndak dicabai je Allah penyakit tu, berapa banyak harta yang awak punya, berapa banyak piti yang awak banggakan, akan habis hanya untuk mengobati penyakit kita. Jadi mari kita senantiasa bersyukur atas segala yang diberikan oleh Allah, sekurang-kurangnya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salam besertakan salam, tidak lupa pula kita hadirkan buat payung panji umat Islam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Sebelum hamba menyampaikan materi ke ibu-ibu, apa-apa hamba ingin menyampaikan, mungkin malam ko jadwalnya yang bobo mak Asril SAG tu tak koju kalau nak nonton kan ko lah mudo yuk ya ai roman. Jadi yang menyampaikan ayam bo sedang mengisi tabligh akbar, kalau ndak salah ke Tanjung, kalau bo ndak salah. Jadi minta tolong isilah malam ko di Sopang Wahyu. Lah sudah. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, apa yang akan kita bicarakan pada malam hari ini seperti yang telah dibacakan oleh qari'ah kita tadi, yaitu tentang golongan orang-orang yang bertakwa yang disebutkan oleh Allah dalam Quran surah Ali Imran 133 sampai 136. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati
uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Apa himbauan Allah itu, Bu? Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan Allah. Himbau Allah bersegera, copek. Timbul pertanyaan, mengapa kita harus mensegerakan diri untuk mencapai ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Satu, kita seluruh umat manusia selain Nabi Adam alaihissalam dan istrinya pasti akan melewati yang namanya alam kandungan. Ada wasiko yang tak lahir dari alam kandungan, Bu? Pak, ada Pak. Cando Nabi Adam umpama langsung dibentuk ciptakan ya Allah. Tak ada kan? Hanyalah Nabi Adam alaihissalam yang awalnya diciptakan oleh Allah langsung di surga. Sudah tuh kenapa diturunkan oleh Allah di bumi? Cik salahnya apa makan buah cabodak? Baul. Jangan didoketi ya Allah. Cik ambularangnya sodo nak makan silakan makan, sodo nak dipakai silakan makan, dipakai cik yang jen Tuhan buah kuldi. Cuman itulah hebat syaitanir rajim tu Bapak Ibu. Dirayu-rayunya Adam sama bininya sampai tergoda, akhirnya Adam dan istrinya memakan buah kuldi dan langsung dicampakkan oleh Allah ke muka bumi. Jadi kalau pikir-pikir ada bodoh Bu, Pak, cobalah ndak Nabi Adam makan buah kuldi tu. Loh, mak ijo diseru je. Kan ya, Bu? Iya. Cuman ada di sinilah Allah menunjukkan bahwa seluruh kejadian yang ada, seluruh kejadian yang diberikan oleh Allah itu terdapat hikmahnya. Kemudian kita dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan tak bisa melihat, tak bisa mendongak, tak bisa bacito. Sodo. Ulun pernah nengok ni Bu, Pak, uang yang lahir langsung pakai baju. Lalu disopang. Belum kan? Jadi apa artinya? Bahwasanya kita dari lahir hanyalah seorang yang miskin. Awak ndak punya apa jodoh Pak, Bu. Dan kayo harutan banyak, pitiran banyak, titipan. Kita sesungguhnya orang-orang yang miskin. Makanya Allah mengatakan wala tamshi fil ardi marahan. Tidak perlu kalian sombong di dunia kalau sombong do punya dan ya Allah. Akhirnya kita diciptakan, dilahirkan ke muka bumi. Apa kata Rasulullah? Kehidupan di dunia ini terbagi ke dalam 5 zaman. Dapatnya Bu? 5 zaman kehidupan di dunia. Yang pertama adalah kita dikatakan Rasulullah sebagai zaman kenabian. Mulai dari zaman Nabi Adam turun sampai berakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggal Nabi Muhammad satu zaman lewat. Kemudian diangkat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, terakhir Ali bin Abi Thalib wafat. Habis zaman kedua, zaman kekhalifahan. Kemudian didirikan yang namanya dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, Fatimiyah, sampai berakhir yang namanya dinasti Turki Utsmani. Habis 3 zaman yang disebut sebagai Mulkul Adhan. Sekarang kita berada pada zaman yang keempat, Bu. Tinggal 1 zaman yang terakhir. Tapi lolokan Nabi zaman Goma. Zaman yang keempat dikenal dengan yang namanya zaman Mulkun Jabbariyah. Sampaikan Rasulullah salah satu ciri-ciri zaman Mulkun Jabbariyah. Pemimpin-pemimpin pada masa Mulkun Jabbariyah, mereka bertindak otoriter. Apa yang inyonyo harus dilakukan, apa yang nyo putuskan harus apa awak buat. A nyo atyo, B nyo betyo, C nyo cetyo. Tak boleh yang lain lah. Nampak zaman gini, Bu? Yang kedua,
Zaman Mulkun Jabbariyah, kata Rasulullah, pada masa itu kalian tak ubah seperti hidangan makanan yang mana umat-umat beragama lain seperti binatang buas yang akan menyantap kalian. Bertanyalah sahabat, ya Rasulullah, ya apa tu ketik kami yang tak banyak. Kalian pada hari itu banyak, kata Rasulullah. Akan tetapi pada masa itu kalian terkena dengan yang namanya penyakit wahan. Cinta dunia, takut mati. Sehingga kalian umat Islam itu sendiri tidak peduli terhadap agama Islam. Banyak bu, Pak. Apa contohnya? Bobe contoh. Doa salawat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai ke umawat. Yang mana bakojo, sibi bakojo. Yang mana bacita, sibi bacita. Yang mana lolo, sibi lolo. Apa tak lagi awak yang kelaki, Pak? Apa kata Rasulullah SAW disampaikan kepada Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum bertanya, ya Rasulullah, ambo ko buta, tak bisa menengok dah. Bulyo ambo tak datang ke masjid. Tanya je Rasulullah, wahai Abdullah bin Umi Maktum, laita dono sawazan sampai kumaamnyo. Lai ya Rasulullah, maka engkau wajib harus datang ke masjid untuk solat berjamaah. Ndak ambo tanya kapak ke ibu lah. Kau mali dono wazan ibu. Jadi kalau apa ndak omong ke masjid, dono wazan kau mah bayroh. Iya. Sebab apa yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hukum solat berjamaah adalah laki-laki itu wajib, harus, tak boleh dah kalau memang tak ada rukhsah. Apa rukhsah? Hujan lobek, sakit umpama. Kalau tidak ada ciri-ciri itu bu, tak mau apa dulu, tak bisa dipaksa dah. Biarlah dan jadi laki-laki bang. Itulah salah satu contoh kita terlalu sibuk dengan kehidupan dunia ini, merupakan tanda akhir zaman. Itu mengapa Bapak Ibu rahimakumullah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, je awaklah berada pada penghujung zaman, kita harus segera menuju menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah mengkonyo ciri-ciri yang pertama, alasan yang pertama. Alasan yang kedua je apa? Karena kita sudah dekat dan dimintai oleh yang namanya kematian. La tasawuf. Tasawuf kematian dong. Apa kata Rasulullah SAW? Salah satu contoh, usia umatku, kata baginda Rasul, usia umat Muhammad berkisar antara 60 sampai 70 tahun dan jarang sekali yang melewati batas usia itu. Awak ala bu? Ala kan? La tahu bisa disia Israel tu. Jadi itulah alasannya. Selagi Allah memberikan kita kesempatan, manfaatkan kesempatan tersebut untuk bertakwa, bertobat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Kata Allah Subhanahu wa taala 134, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Golongan yang pertama yaitu orang yang mau berinfak. Inya mau bersedekah, inya mau berzakat, inya mau berinfak. Bila fis sarai wad dharra, dalam keadaan sempit berinfak je, dalam keadaan lapangnya berinfak je. Jadi sonang apa payah berinfak tu? Sonang apa payah? Payah.
Jadi apa payah? Karena susah itulah Allah mengatakan orang yang berinfak merupakan orang-orang yang bertakwa. Kita kasih contoh. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, tatkala seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, bila waktu paling elok berinfak?" Sampaikan ya Rasulullah, waktu yang paling afdal berinfak waktu kalian sehat. Kalian mengojau dunia kuah, kalian mengojau kaya, mengojau piti segala macam, dan kalian takut akan yang namanya kemiskinan. Jadi itulah kata Rasulullah. Namun jika kalian tidak ingin berinfak, kok ndak mau buat berinfak selagi ada kesempatan kok, Pak? Akan datang masanya di mana pada masa itu orang-orang akan mencari orang yang mau berinfak. Umpama awak sopang, ndak mau berinfak kini dah, Pak. Esok tu akan timbul penyesalan, akan timbul masa di mana masa itu mulai dari sopang ko pindah wak ke Leyeng, pindah wak ke Imbo Tampui, pindah wak ke Sungai Doye, ngalilang bona wak Sakuk ko, tidak akan ada lagi orang yang mau menerima infak kita. Itu makanya ditegur, andaikan dulu engkau mau berinfak, maka akan aku terima infak engkau. Jadi artinya Bu, Pak, selagi ada kesempatan, infakkan harta kita. Bapalah banyak, ndak ada Allah memberikan tarif, ndak ada Allah memberikan batas berinfak dudo. 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, cak jolah asal ada. Cuma kok dapat lo kan ketek Pak Bu 10.000 ke sekali berinfak, jen 2.000 aja maaf. Awak naknya sarugo, naknya jannah Allah tu. Cuma berinfak awak 2.000 nya, 2.000 tu kini untuk bayar WC nya Bu. Bakal lawan naknya sarugo sedangkan kita malas untuk berinfak. Fisarroh, dalam keadaan sempit. Mengapa dikatakan berinfak dalam keadaan sempit itu sangat susah? Satu, ketika kita dalam keadaan miskin itu, kita pasti akan merasakan yang namanya keputusasaan. Di saat putus asa, piti ndak ada, makan ndak ada, maka akan timbul pemikiran, jenkan dan berinfak. Makan jo payah. Makan pagi, ndak makan siang dong. Makan siang, tidak makan malam dong. Jadi itu sulit di saat syaitan menggoda hati kita. Makanya bahkan Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, aku cinta terhadap orang kaya, banyak piti, banyak harta, amunya berinfak. Cinta adanya Allah, Pak. Namun aku lebih cinta terhadap orang miskin, sederhana, payah duitnya, payah makannya, cuma dia juga mau berinfak. Itulah mengapa yang besar ganjarannya orang yang susah hidup mau berinfak itu sendiri. Satu, yang kedua, kita berpikir di saat kita memiliki kehidupan yang susah, bahkan ada orang yang berpikir, tidak adil Allah. Dan lah bakojo siang, pagi, sore, malam, cuma dah kayu-kayu orang. Pon apa? Pon anda pikir jangan. Apa pon apa? Buang jauh-jauh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Anbiya? Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kalian dengan hidup susah, hidup miskin, hidup payah, wal khairi, kebaikan, kekayaan, kemewahan, kemudahan, itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi awak buang pemikiran leh, Allah tu ndak adil, hilangkan. Allah tu ndak sayang, hilangkan. Kalau awak ingin mengukur kehidupan dunia, Bu, Pak, jen awak mangada kadate, manaku ke bawah. Itu untuk kehidupan dunia. Kalau mengada berjalan ke dati itu tertunggu Bu.
Cuma kalau untuk kehidupan akhirat, biarlah nak mengada awak kadati, biarlah tertumbuh awak je pakaronyo, awak le sadar untuk kehidupan akhirat. Tapi jangan dengan kehidupan dunia. Kalau kita mengada kadate, awak cuma menengok kate, menengok orang yang lebih dari awak, hilang yang namanya syukur. Fisabr. Kemudian yang kedua, waddarra. Kalau awak berfikir, Pak Bu, orang yang hidupnya sonang lu, mudah berinfak, salah. Payah tu berinfak dalam keadaan kayu. Contoh, awak kayu piti banyak, insyaAllah. Berinfak awak umpamanya niat memang lillahi ta'ala. Datang ke pengurus, ambo berinfak 10 juta untuk apa? Pembangunan masjid. Alhamdulillah, pembangunan awak lancar. Yalah, ambo timo kau Pak. Makasih. Kau luri masjid. Awal ya hati awak ikhlas. Sampai di dulu tu datanglah kawan awak. Di murati kau di. Lo hati yang lewang. Banyak tiwang berinfak. Mulai goyah. Cuma karena itu, karena pujian-pujian dari orang lain yang awalnya niat kita lillahi ta'ala, akhirnya berubah menjadi perbuatan riya. Tidak ada gunanya. Sodo haroto yang awak punya wa infakkan hanya untuk berbuat riya, tak obah seperti sebongkah batu licin. Ada setumpuk pasir, timpo je hujan, berosnya batu itu, candu tu je, tidak ada gunanya. Jadi itu makanya sangat-sangat sulit di saat kita berinfak di waktu lapang ataupun waktu sempit memiliki ujian masing-masing. Yang kedua, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz. Orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Payah apa sonang mak? Pak, sonang menahan amarah payah. Karena payah itulah Rasul mengatakan orang yang kuat, uang bagak tu bukan uang yang hebat bulat tu Pak. Ndak uang yang hebat silek doh, ndak kami yang muda punya kekuatan boyek ko doh. Cuman kata Rasulullah, orang-orang yang kuat itu merupakan orang yang mampu menahan amarahnya. Inyo memiliki kesempatan bongi, nak bonginya bisa, cuma mampu menahan amarahnya karena takut kepada Allah. Itu merupakan orang-orang yang kuat. Cuman hal tersebut sangat-sangat susah dilakukan karena Rasul mengatakan sesungguhnya marah itu merupakan perbuatan syaitan, dan syaitan itu terbuat dari api. Dan di saat amak bongi dipadamkan dengan air, artinya kalau besok mak bongi-bongi ya no angko di rumah sunggang. Kalau bongi, coba agak nomor. Marah itu perbuatan syaitan. Syaitan itu perbuat dari api. Api itu dipadamkan dengan air. Jadi kok bongi-bongi lelai lah kau sumu copet buat secapang. Sudah. Sudah sungguh lagi lah Bu. Lanjutkan ya Rasulullah. Karena itu apabila seseorang di antara kamu sedang marah, maka berwuduklah. Kau sesungguh berwuduk ya Allah ya Rasulullah. Tak jadi sunggar. Bongilah Pak kalau belum ambil dulu teh kawan. Ambil contoh kenapa amarah itu sangat berbahaya. Contoh, ibu sama apa lama nikah. Ala ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, sekian puluh tahun. Jadi mungkin suatu hari, suatu ketika apa keponik bapojong. Ponik umpama Bu. Sampai di rumah badan lah ponik bapojo, hari panik, tiba di rumah lah ponik sombulo je bini. Lengkap penderita.
Sampai di rumah awak lebih nikah, masalah piti, masalah anak, rumah tangga segala macam. Iya ndak tahan je apa leh. Lah. Bongi-bongi panjang lah kau nonton perempuan nak bekerja kau. Alat yo kini dan corekan kau, kini dan talakkan engkau, kini pulanglah kau ke orang tua kau. Sah nak? Oh, sah nak? Sah bu. Leluk kita. Itulah yang namanya talak tu tidak perlu saksi doh. Saksi tu kalau di pengadilan perlunya. Itulah. Potang ada bu pak uang aku uwo datang ke mambo. Nyolaku saking tua tu maaf aku tu lah pikun. Datangnya ke mambo kiro nyo tu datang untuk mencaya. Kosan yon ndak iyo dong perdebatan buat tanya lah kamu. Ngapo atu tu? Coyong bini yang lah tu coyong je bini. Aja apa coyong bini? Bonginya cemburu. Nyolat tu saking tua maaf ya mak mau ya ayah cito ya tu. Oh potong ayah bongi kosan je pikun. Itulah bahayanya namanya talak cerai. Walaupun dalam keadaan marah terucap kata-kata cerai, terucap kata-kata talak, jatuh talak satu. Hati-hati. Oke 1, 2, oke masih bisa disatukan. Kalau 3 apa nih? Jatuh talak 3, awak nambah 1 jo. Oh sanika langsung? Ndak. Harus nikah dulu jo orang lain. Kela kok muda, kok canda uwa batang? Itu susah, yang namanya marah itu sangat bahaya. Makanya Rasul mengatakan menahan amarah itu sangatlah sulit. Bahkan bahtera rumah tangga yang sudah berjalan bertahun-tahun hancur. Ya karena sedikit waktu. Kalau anak-anak KKN lalu nikah kalian kan delok kete. Mau nyampaikan tuh belajar kali kau. Jadi ibu rahimakumullah, awak pun tak bisa menyalahkan apa bro. Sebab apa? Salah kadang di awak bu. Lah jole apa dukone bekojo sehari-hari mancepiti untuk awak jualnya. Tiba di rumah bukannya mendapatkan sambutan yang baik, bukannya mendapatkan kata-kata romantis, justru dikatai-katai. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, coba kita usahakan menjadi seorang mutiara, menjadi sebuah harta karun. Dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya 3 ciri-ciri wanita yang sangat baik itu, salah satunya adalah ketika ia hanya dipandang. Masuk apa di pintu kalau tu masuk nampak aja ibu, ayo bu ya langsung senang hati, serupa. Bapa cawo bagaya awak di rumah. Kadang awak ikut solat bu, pai ke masjid, pai boleh, pai paso bagaya awak. Pakai baju ancak, pakai minyak awun, pakai bodak segala macam. Tiba di rumah pulang ayah no anggo. Lah bertanggalan saudara. Yang mana pakai kain sarung? Pakai kain sarung. Mana pakai daster? Pakai daster. Iya ndak iya ponek dari pasang koyok kiri kanan. Masuk apa dari pintu tu ndak unta cium medobo balsem. Tu salam jo apa kok rumah tu we. Baju yang panjang ke mabangnya Allah bini pagi tulenya. Penyawak dah. Itu mangkonya pulang si kobo bagaya biarlah waktu roba make up tiba rumah reko. Ndak salah. Ba make up bau naun untuk laki sabu. Yang ndak bulio tu bau naun kalau rumah. Tu ndak asal. Biarlah beko pulang bagaya lah beko semalam pun aku.
Hah? Dapur. Maklum je lah, sobi aja bekok kau dengan apa wahyu tadi, penyampaian wahyu. Nauzubillahi min dzalik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sambungannya wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Payah kok, Bu? Asli kok payah. Japo itu umpama awak bacoka tetangga sama tetangga bacoka japo masalah anak, kini marah kok. Anak si anu ko babanta sama si anu ko mangadu anaknya ke rumah, yang iyo orang tuanya ndak lebih bijaksana mandongan cito anak ko tadi langsung bawa candung ke tetangga sampai situ diimbang ndak sekete waga arep kome kalau di kome alur kolu sampaikan apa masalah ko bu, apa masalah ko bang, ko anak ambo diganggu je anak diganggu je anak kau, ndak bijaksana orang tua macam kan. Kalau ambo dulu jangan cuba boleh babanta sekolah ndak tolong ngadu di rumah tambah kini ndak bela kan anaknya beko amak sama amak babanta, ayah sama ayah babanta anak itu dia anak sebontonya yang orang tua kok lama ada bu. Tidak masalah, silakan bertahun-tahun bu, silakan bertahun-tahun pak. Cuma konang haram, tidak boleh awak babanta, tidak boleh awak tidak saling tegur sapa dengan tetangga kita si A, si B, si C lebih dari 3 hari. Mana yang lebih 3 hari, copet lah. Jadi besok le 3 hari umpama datang ke Sianuro, kak bang dan minta maaf. Apa masalah? Masalah potang awak ndak bacitoro. Kosan 3 hari ndak boleh ndak bacitoronya pak bu. Atuh sudah tuh minta maaf kini lu. Lagi hilang dia. Oh salah. Ndak sah. Jadi lebih dari 3 hari haram. Haram tak boleh dilakukan. Jadi kalau sudah awak kau bermasalah langsung minta maaf. Okeylah, mungkin lain hal. Lah minta maaf dan nyobuya, lah minta maaf dan nyostad. Tak dia mau memaafkan doh, tak masalah doh. 3 kali batik. Aiko datang wah minta maaf. Suagi datang lo minta maaf. Besok datang minta maaf. Tak no mau memaafkan awak. Itu tanggung jawab kita sudah lepas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim. Orang-orang yang melakukan perbuatan fahsya. Apa fahsya rumah? Keji. Apa contoh keji? Maaf, berzina, pemerkosaan. Ambo tanya, "Bu, Pak, kalau terjadi sebuah peristiwa pemerkosaan, siapa salah? Laki-laki? Kalau terjadi ndak ambo cayo ka dua disalang loh. Pasti kami yang apa-apa aku disalahkan. Logika gitu bu. Kalau awak memancung ikan tu ndak akan terpancing kalau ndak ada umpan. Coba tengok anak-anak zaman kini koluma seperti yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, koluma babaju bapakaian, tetapi seolah-olah mereka telanjang. Orang seperti itu dikatakan Rasulullah tidak akan mencium bau surga, bahkan surga itu tercium dari beratus-ratus tahun perjalanan. Kini malah menjadi tren. Pakai pakaian ketat Bangalore, sentak ke bawah, Pak Bunda, sentak kate, Pak Usir, kau pakai celana yang letak po yang pakai kan so. Itulah zaman sekarang. Anak gadis justru mereka mengikuti tren, mereka bangga, dan yang lebih parah orang tua mereka tidak melindungi mereka. Ndak togang je amak tu, jangan salah bu, jangan salah pak, nawo anak gadis. Datang ke laki ko beko gara-gara pakai pajero umpamanya, wak lopengan awak kalu harota awak
pe jalan malam, pe ke Bangkinang, pe ke Pokandau, sito tiba di rumah masuk angin. Gombong. Timbul penyesalan, dan penyesalan tersebut akan berkepanjangan. Anak maaf yang lahir dari di luar pernikahan, mereka tidak menerima yang namanya warisan, mereka tidak sah dinikahkan oleh ayahnya. Jadi ibu-ibu rahimahullah, bapak-bapak, itu merupakan 4 golongan yang akan mendapatkan balasan syurga dari Allah Subhanahu wa taala. Andaikan pada hari ini kita sudah termasuk ke dalam golongan tersebut, alhamdulillah rabbil alamin. Cuman kalau ulama soleh tanamkan niat, bertobat kepada Allah, kejarlah amalan ibadah kita, karena seluruh yang kita miliki di kehidupan dunia ini tidak akan ada yang kita bawa mati. Mungkin ini sedikit yang dapat kami sampaikan, karena waktu Isya sudah masuk. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Ambo tidak bermaksud maju apa, tidak bermaksud maju ibu. Mungkin ilmu apa ibu lebih tinggi dari ambo. Jadi kalau ada yang betul, manfaatkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salahnya datangnya dari diri ambo yang menyampaikan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.